Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajal kuasa Allah, sehat tanggung jawab kita. Merangkum daripada pernyataan Bapak Presiden Republik Indonesia dengan pernyataan di sini yang saya kemukakan. Pada pernyataan ini tentunya ini mewakili dari banyak masyarakat di Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu yang akan saya gabungkan dengan pernyataan Bapak Presiden Republik Indonesia, yaitu adalah pernyataan Neng Kiki Saputri, di mana Bapak Presiden Republik Indonesia di dalam acara peresmian Mayapada Hospital di Jalan Terusan Buah Batu, Kota Bandung di tanggal 6 Maret tahun 2023, di mana di dalam acara peresmian tersebut, dalam pelaksanaan konferensi pers, Bapak Presiden menyatakan bahwa 2 juta orang, kalau saya salah maaf koreksi, Bapak Presiden tidak melanjutkan lanjutannya, jadi saya hanya mendengar dalam pernyataan ketika konferensi pers tersebut, Bapak hanya menyatakan 2 juta orang per. Jadi ini pernya saya kategorikan titik karena per berapa? Per 1 tahun atau per yang lainnya. Yang jelas itulah yang ingin saya garis bawahi adalah 2 juta orangnya, mau per tahun mau per yang lainnya. Tentu itu bukan itu yang akan saya tindak lanjuti, sehingga 2 juta orang per tahun yang bepergian, katakanlah per tahun ya, yang bepergian mencari penyelesaian dari ketidaksehatan dirinya ke berbagai negara di luar daripada negara NKRI tentunya. Dalam hal ini pula saya dari sejak zaman dahulu kala sudah sangat mengkritisi. Artinya saya sebagai orang awam berpandangan, kenapa hal itu terjadi? Apa bedanya di negara kita dengan di negara-negara yang selalu menjadi tujuan orang-orang yang mencari penyembuhan tadi? Dalam batin tentu pun saya selalu mengkritisi apa sesungguhnya yang kurang, sehingga benar atau salah tentu saya pun punya kesimpulan tersendiri. Yang kurang tentunya adalah banyak hal yang harus kita benahi, begitu kira-kira. Ditambah ini yang terbaru, yaitu pendengaran yang didapat dari Bapak Presiden yang dinyatakan tadi ketika meresmikan Mayapada Hospital di tanggal 6 Maret 2023. Fakta-fakta menyatakan 2 juta orang, sehingga dipisah. Bapak Presiden menyatakan banyak keluar. Ya, itulah tentu sesuatu hal yang sepatutnya harus kita selesaikan bersama. Artinya toh kita negara besar, harus mampu menyelesaikan hal-hal apapun yang seyogianya mampu kita selesaikan, jikalah di antara kita punya tekad-tekad yang sungguh-sungguh untuk menjadikan perbaikan di segala sektor, segala bidang. Begitu kira-kira kesimpulan daripada pemikiran saya. Merangkum dari pernyataan Bapak Presiden dan pernyataan Neng Kiki Saputri
tentunya. Neng Kiki Saputri akhir-akhir ini pun menyatakan bahwa dirinya pun telah melakukan perjalanan. Fakta-fakta dalam pernyataan tersebut, beliau adalah ke negara tetangga, yaitu ke Singapura, demi menuntaskan problema ketidaksehatan. Katakanlah saya nyatakan tidak sehat ya. Mau tidak sehat, alasannya apa saja, 1001 alasan, faktanya adalah sedang tidak sehat. Dirinya sampai harus bepergian ke tempat nun jauh di sana. Alasannya pasti dan jelas, karena penyelesaian di negara kita sendiri tidak mendapati perbaikan sesuai yang diharapkan, melainkan hal-hal yang tidak diharapkan yang terjadi pada dirinya, yaitu ketika penyelesaian sang mertua, jadi sang ibu dari suami, jadi mertua tapi yang ibunya ketika dalam kondisi yang memerlukan bantuan perawatan, seyogyanya harusnya selesai dan memuaskan di negara kita sendiri. Namun fakta menurut dirinya, beliau tidak mendapati hasil sesuai yang diharapkan, melainkan sampai harus dinyatakan tadi bepergian ke negara-negara di luar daripada negara kita sendiri. Itulah fakta yang terjadi, yang telah disampaikan oleh Neng Kiki Saputri, merangkum dari dua individu tersebut, yaitu Bapak Presiden Republik Indonesia tentunya dan Neng Kiki Saputri. Lagi-lagi saya menyatakan, hal itu pula lah yang menjadi konsen bagi diri saya, sehingga hal ini tidak berkelanjutan kepada anak cucu kita, di mana saya pun sungguh-sungguh. Itulah jawaban yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya kemukakan di tengah-tengah masyarakat sebangsa dan setanah air, yaitu rangkuman hidup sehat yang telah saya gali dari sejak saya usia 7 tahun di tahun 1965 sampai saat ini pun di tahun 2023 usia saya 65 tahun, selalu masih konsen mengkritisi agar kita hidup selalu sehat. Dalam hal ini pula saya menyatakan bahwasanya saya sungguh-sungguh ingin melakukan terobosan-terobosan sebagaimana yang ada pada diri saya, sehingga beberapa pernyataan pun yang telah saya sampaikan, termasuk kepada Bapak Presiden pun, saya berani-beraninya melamar menjadi Menteri Hidup Sehat, karena saya mengakui di dalam diri saya ini penuh dengan kemampuan penterjemahan, memberikan pemahaman bagaimana masyarakat sebangsa dan setanah air ini agar hidupnya tidak sakit, bahkan sering dinyatakan adalah sakit-sakitan. Pengalaman selama sekian tahun saya inilah yang ingin tersampaikan kepada masyarakat luas. Dalam kesempatan ini pun saya menyatakan saya ingin pengalaman galian hidup sehat yang telah saya gali berpuluh-puluh tahun ini ingin menjadi buku sebagai buku legendaris yang akan saya beri judul, bukunya adalah Universitas Sehat Jiwa. Ini saya pengen membuat buku yang diberi judul tersebut. Tentu di dalamnya adalah penuh dengan arahan-arahan atau mekanisme bagaimana caranya agar kita hidup selalu sehat. Dalam hal ini pula saya menyatakan, tentu saya membutuhkan bantuan dari pihak-pihak penulis yang senantiasa mampu menulis secara baik dan secara sempurna tentunya, di mana saya bisa menerangkan apa-apa sesungguhnya yang harus ditulis. Demikian pernyataan singkat ini, semoga menjadi pemberitaan yang menggugah kepada seluruh elemen bangsa,
karena lagi-lagi saya pun telah berkali-kali menyampaikan melalui video yang selalu saya buat secara sederhana yang sering ditujukan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, sampai-sampai saya memberanikan diri menyatakan melamar untuk jadi Menteri Hidup Sehat. Karena itulah pertanggungjawaban yang sungguh-sungguh saya akui bahwa saya berkesanggupan memberikan pemahaman hidup sehat kepada masyarakat seluruh sebangsa dan setanah air. Itulah kira-kira dalam kesempatan yang ini sudah mau gerimis lagi, ini rada gelimis. Lagi-lagi semoga mendapat perhatian dari semua yang mendengar video ini dan kira-kira punya misi kebangsaan yang secara sungguh-sungguh agar bangsa kita menjadi bangsa yang terhormat di tengah-tengah kehidupan ini. Jadi menjadi bangsa yang tidak selalu bersandar kepada bangsa-bangsa dan negara lain. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajal kuasa Allah, sehat tanggung jawab kita. Sampai jumpa.